Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada episode ini kita menghadirkan Dr. Nofrion SPD MPD dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang Pak Nofrion. Selamat siang, Prof. Oke, baik. Kalau sekarang rasanya selain dari dosen juga menjabat sebagai staf ahli wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang. Ya, staf ahli WR1, ya? betul. Staf ahli WR1. Sejak tahun 2020 ini. 2020, baru 4 bulan, Prof. 4 bulan. Jalan 4 bulan. Baik. Ya. Pertama ada pertanyaan yang menggugah. Ini ada orang yang menanyakan, memang Ustadz ya, Pak Nofrion, nggak Ustadz? Nah, itu bagaimana ceritanya tuh ya? Oh iya. Nah. Jadi ada yang nitip ya? Ada yang menitip ini, Pak. Ini Pak Nofrion ini dulu biasanya penuh memberikan ceramah itu kalau bulan puasa gitu. Itu gimana ceritanya? Dulu Ustadz, tapi bukan mantan Ustadz ya, Prof? Iya, masih ya. Ustadz, ya. Jadi dulu kan mulai dari SMP itu kan di Sanawiyah. Di Sanawiyah di mana? MTSN Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Solo. Oke. Lalu Di Sanawiyah. lanjut ke Mandua Padang, Gunung Pangilun. Kenapa memilih ke Padang? Jadi waktu itu tamat Sanawiyah, ada program Man Model. Jadi bisa dikatakan anak-anak yang berprestasi dari seluruh Sanawiyah yang ada di Sumatera Barat itu diundang sebagai siswa undangan ke Mandua Padang. Lalu mereka dikumpulkan dalam satu kelas diasramakan. Nah, mungkin untuk semacam proyek Departemen Agama waktu itu. Mandua Padang, Gunung Pangilun. Gunung Pangilun. Ya, Gunung Pangilun ya. Ya, karena selalu sekolahnya agama gitu ya. Iya. Jadi juga hobi ceramah, hobi pidato dari awal juga dari MDA juga dulu. Dari kampung. memang sudah dari dasar ya. Nah, mungkin karena sering juara juga lomba pidato, lomba khutbah Jumat, lomba syarhil Quran gitu ya. Nah, akhirnya ada permintaan untuk ngisi-ngisi ceramah di masjid. Sudah dimulai waktu dari MAN itu sudah dimulai. Dari MAN sudah mulai. Ya. Awalnya itu menggantikan ustadz-ustadz, guru-guru. Contohnya ada guru saya yang bentrok jadwalnya, lalu diberi kesempatan. Dion mau nggak? Mau, mau gitu ya. Iya, waktu itu kan namanya masih muda, jadi sesuatu yang ditawarkan itu ya pasti diambil, Iya. Jadi berketerusan sampai kuliah masih sampai kuliah masih. Jadi memang dulu Ustadz Nofrion. Ustadz Nofrion. Tapi bukan mantan Ustadz ya. Bukan mantan Tapi Ustadz. Kalau terakhir ini masih bisa juga ngisi ya, masih ada juga kesempatan. Nah, ini belakangan karena kesibukan. Kalau bulan puasa memang tidak bisa lagi ngisi ke masjid, keluar dari masjid komplek karena warga juga memberi amanah sebagai ketua masjid sejak tahun sebenarnya 2013 dari mulai penjajakan mulai dibangun masjid, efektif 2015 kita mulai sampai sekarang jadi ketua masjid. Jadi tidak mungkin meninggalkan jamaah gitu ya. Oke, baik itu ya. Jadi terjawab sudah ya. Karena dasarnya tadi dari MAN ya. Dari kecil sudah sekolah agama. Oke, kemudian berikutnya Pak Nofrion dulu juga sering menjadi penyiar. Itu bagaimana ceritanya itu? Itu kapan? Kalau itu awalnya tahun 2001. 2001 sudah mahasiswa? Sudah mahasiswa. Saya kan kuliahnya 98. 2001 itu di RRI ada lomba penyiar yang diadakan oleh RRI dalam rangka Hari RRI, Hari Radio waktu itu. Kepada mahasiswa di umum. Siapapun boleh ikut. Siapa boleh ikut. Ya lomba penyiar. Kita diminta untuk membawakan acara, kemudian bertindak seperti penyiar gitu ya. Kemudian membaca berita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu diumumkan dan waktu itu alhamdulillah juara 1 untuk kategori pria. 2001. Nah, beberapa bulan setelah itu pemenang 1-2 itu dipanggil oleh RRI dikontrak sebagai penyiar kontrak karena waktu itu RRI akan membuka studio Pro 2 untuk remaja. Oh iya yang segmen Pro 2 remaja. ya. Itu kan Pro 1. Ya, Pro 1. Program 1 itu kan swalayan, semua ada di Semuanya situ, ada. dari anak-anak sampai kakek nenek ada lagunya.
Nah, mereka membuka segmen baru Pro 2 untuk remaja. Nah, pemenang-pemenang lomba tahun 2001 itu dipanggil dikontrak. Kontrak. Itu berapa lama penyiar di sampai 2014. Lama. Lamanya. Lama ya. Lama. Jadi 2001 2002 efektif kontrak. Lalu di situ juga ada walaupun non PNS. Ya. Ada kenaikan inilah ya, honor gitu ya, naik. Sampai 2008 saya kan tes di UNP untuk dosen. Ya, menjadi dosen. Nah, saat itu masih bisa berbagi waktu, masih lanjut siaran 2008 sampai 2014. Ya. Oke. Baik. Nah, kita ingin melihat dulu. Berarti dulu pendidikan S1-nya itu tamat Maret 2003. Tamat 2003. Ya, Kemudian 2003. langsung diterima. Enggak ya? Tadi enggak, 2003 saya kerja semasa mahasiswa tuh kerja 2. Sebagai penyiar RRI, juga sebagai pekerja sosial rumah singgah. Pekerja sosial itu gimana ceritanya tuh? Itu kenapa bisa? Kenapa bisa? Jadi gini, Prof. Tahun 99 lah, berarti tahun kedua kuliah. Kan saya sudah di samping ngasih ceramah gitu ya, juga sering membawa acara, jadi pembawa acara. Di berbagai kegiatan, di berbagai event, termasuk paket nikah. Juga. Jadi kami punya tim gitu ya, yang menerima paket nikah, MC, ngaji, bansi, satu paket. Nah, waktu ada acara dengan salah seorang tokoh atau pejabat negara waktu itu, saya dipanggil oleh salah seorang panitia waktu itu yang manggil saya sebagai pembawa acara. Ananda, kuliah? Iya. Mau kerja nggak? Tanya. Oh ya, iya dong, gue kerja. Nah, temui bapak ini di kantor ini. Nah, lalu saya temui lah. Dan waktu itu ditawarkan kerja sebagai pekerja sosial di rumah singgah Sakinah di belakang makam pahlawan Nolong. Berarti pengurusnya sudah ada sebelumnya juga? Sudah ada. Jadi kami ada sekitar 14 orang di situ yang bekerja. Oh, banyak juga ya? Banyak. Jadi karena itu kan dananya dari EDB, lalu APBN juga. Rumah singgah itu sampai 2004 kalau tidak salah, sampai 2004. Tiap hari itu saya bertemu dengan anak jalanan yang kerjanya jambret, ya pedagang asongan, kadang juga sopir angkot, dan ya kerjaan-kerjaan yang mereka geluti khasnya anak jalanan. Berarti di RRI juga penyiar, ini juga. Ya, habis siaran saya langsung ke pasar menemui anak-anak saya itu. Nah, kadang ditemui dalam keadaan berdarah-darah. Bisa juga. Ada yang berkelahi, ada yang bocor kepala. Jadi itu dah ada yang pernah juga saya ketika melihat anak-anak saya di lapangan, saya kecopetan pernah juga. Tapi balik lagi barang saya. ketika mereka bagi-bagi dapat di mana, ini punya siapa, bapak itu. Itu kakak pembina saya. Kenapa dicopet? Balik lagi. Ada juga untuk Oke. Baik, berikutnya berarti setelah itu untuk diterima di UNP itu gimana cerita? Itu S2 atau S1? Waktu itu S1. Masih S1 ya? Jadi begini ceritanya. Ya, disitulah saya melihat bahwa Tuhan itu punya skenario terindah buat hambanya. Jadi tamat kuliah 2003 itu memang tidak terbersit untuk kembali ke kampus. Tadi sudah itu aja. Ya, tidak menjadi asisten dosen, tidak ada. Walaupun saya lulusan terbaik waktu itu ya. Karena sudah bekerja di luar, jadi semasa kuliah kan sudah bekerja di luar. Juga, jadi nggak kebayang mau jadi dosen. Kayaknya mau di broadcast aja lah gitu ya. Aktivitas di luar tadi sudah banyak. Jadi nggak kepikiran lagi di kampus. Lalu 2008 itu ternyata formasi S2 pendidikan geografi itu nggak ada yang daftar. Lalu diturunkan. Diturunkan. Ini penerimaan resmi nih ya? Ya, resmi. Diturunkan dan boleh S1. Nah, pada itulah pembimbing dan beberapa dosen menghubungi Dion ya. Ada peluang Dion, masuklah. Nah, siapa tahu ada garis nasib jadi dosen. Nah, disitulah masukin. Alhamdulillah
pertama kali daftar, alhamdulillah lolos. Gitu ya. 2008 itu kan 2 kali pengangkatan, awal 2008 dan akhir 2008. Saya akhir 2008. Di akhir 2008 ya. Iya. Pengangkatan formasi 2008. TMT-nya 1 Desember. Ya, 1 Desember ya. Oh ya. Oke. Ada yang 1 Desember ya. Iya. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 kapan? 2012. Oh, 2012. Ya. Jadi yang waktu diterima itu memang sudah harus bikin kontrak segera kuliah. 2012. Jadi karena kondisi keluarga dan beberapa hal lain, akhirnya kuliahnya di UNP juga. 2012 tamat 2014. Nggak terpikir keluar ya? Keluar bukan. Kuliah 2010 tamat 2012. Tapi tidak terpikir untuk melanjutkan S2 keluar UNP. Waktu itu terpikir. Cuman ada beberapa pertimbangan. Akhirnya di UNP aja. UNP aja. Okay. 2012 tamatnya. Tamat ya. 2010 mulai 2010 ya. Dua tahun ya. 2 tahun. Alhamdulillah selesai. Oke. Kemudian dulu waktu mahasiswa berprestasi. Iya. Cum laude ya? Iya, cum laude. 3,89 waktu itu cum laude. Lalu juara 1 mahasiswa berprestasi UNP, juara 1 LKTI IPS. Waktu kuliah kayaknya banyak kali ya. Jadi gini, orang tua kan secara ekonomi kan terbatas gitu ya, sederhana lah. Bapak kerja di kampung kan bertani, beternak ikan. Iya. Dan kita tidak sendiri, adik masih banyak, saya nomor 2 dari 6 bersaudara gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan dari SMP itu sudah bisa dapat uang sendiri dari lomba-lomba. Oh, dari lomba tadi ya? Iya. Saya masih ingat sepeda pertama yang saya dapatkan itu hasil lomba sholat jenazah di Sanawiyah. Di kampung? Di Sungai Lasi. Waktu itu yang ngadain lombanya Bank Nagari Solo. Jadi dapat sepeda yang paling bagus pada waktu itu tahun 92 ya. Keren sekali sepeda itu. Nah, itu pertama. Jadi memang dapat duit dari lomba. Ya, lomba pemenang ini ya. Bisa dikatakan tiap bulan itu ada saja lomba yang saya ikuti. Kalau di kampus mungkin tiap minggu. Ikut terus. Ikut terus dan 80% menang. Saya sengaja itu ke kampus UBH, ke kampus UNAN itu bukan hanya sekedar baca-baca atau cari kenalan, tapi cari informasi lomba. Apa saja lombanya. Lomba puisi, lomba pidato, lomba esai, lomba penyiar, pembawa acara, pembaca berita, apa saja dilahap semua. Lahap. Karena begini, motivasi pertama kan memang karena hobi ya. Kita hobi ngomong. Motivasi kedua ya duit tadi, jadi bisa nambah-nambah income. Ya. Betul. Punya tabungan sendiri, alhamdulillah gitu ya, bisa bantu-bantu adik ya sedikitnya. Itu berarti berprestasi. Kemudian kalau tidak salah ketika menjadi dosen juga pernah menjadi dosen berprestasi. Tahun berapa? Kalau dosen berprestasi itu 2019 FIS tingkat fakultas. Cuman 2006 itu koordinator program studi juara 1 2016. Berprestasi 2016. Tingkat Universitas Negeri Padang. Oh, dulu berarti Pak Dion juga sebagai pernah koordinator program studi. Iya, terbaik itu, 1. Tahun berapa? 2016. Itu pemenangnya Anda menjadi koordinator program studi berapa? Dari 2014 sampai 2019. 2019. Dua periode. 1,5. Kali itu PAW. PAW. 2014, 2016 PAW ada karena yang lama kurang sehat. Saya PAW lalu 2016, 2019. 2016 menang koordinator program studi. Ya, terbaik 1 di UNP. Karena 2019 menjadi dosen berprestasi lagi di Fakultas Ilmu Sosial. Oke. Baik, memang ini langganan pemenang gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian berikutnya kalau kita lihat pernah ke luar negeri juga. Nah, itu kapan? Alhamdulillah. Jadi tahun 2013 yang pertama. Itu waktu Prof. Yanuar Kiram ya. Ada program IDB waktu itu sama Pak Afrifa kalau nggak salah leadernya. Jadi dosen-dosen itu diberi kesempatan untuk mendalami e-learning. E-learning. Jadi waktu itu 2013 tuh kita sudah masalah e-learning di UNP itu sudah mulai digagas. Malah awal itu 2012. 2013 dikirim dosen, kami 2
19 orang kalau tidak salah. Ke mana? Ke Nanyang. Oh, ke Singapura ya? Ya, Nanyang Polytechnic International, NYPI Singapura. Iya, iya. Lalu kita juga diberikan kesempatan buat studi komparatif ke NIE, National Institute of Education Singapura juga. Di tahun yang sama. Waktu itu satu rombongan sama Pak Dekan MIPA sekarang, Pak Dr. Zulkifli, Pak WD1 EBS, Pak Hafid Ardi, dan teman-teman Pak Doni. Ya banyak, ada 19 orang Bu Mutia sekarang. 2013. Lalu 2014 itu dapat kesempatan lagi, ada tes untuk ke Jepang untuk mendalami lesson study. Lesson study ya. Nah, waktu itu di kampus kita kan ada dosen yang sebagai tim lesson study pusat, Pak Zul Amri. Pak Zul Amri, ya. Pak Kepala Pusbangbel kita ya. Ya, ya. Nah, waktu itu lolos juga seleksi, pergi ke Jepang untuk belajar lesson study. Waktu itu berapa lama? Lamanya berapa? Sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Jadi kita belajar, kita ke sekolah dulu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi kita sempat kuliah di Tokyo University, melihat bagaimana lesson study menjadi kajian di sana, di Saitama University dan juga di Gakushūin University, 3 perguruan tinggi. Karena kiblatnya lesson study ini memang di Jepang ya? Jepang. Jadi kita memang langsung belajar dari Manabu-Sato, dari suhunya lesson study. Ya? Iya. Penggasnya lesson study. Yang sepintas memang mirip Einstein ya. Kemudian berikutnya, Pak Nofrion katanya juga pernah dulu ikut lomba MTQ, itu di bidang apa itu? Oh iya. Itu kapan? Waktu mahasiswa atau? Itu dari dosen? Dari Senawiyah. Dari Senawiyah? Dari Senawiyah itu mulai dari MTQ kecamatan, MTQ kabupaten, sampai provinsi, sampai nasional. Itu cabangnya apa tuh? Beda-beda. Beda-beda? Kalau di Senawiyah waktu itu MTQ Sumatera Barat di Agam. Waktu itu Gor Siti Manggopo itu sebagai pusatnya. Oh ya, waktu di Agam sebagai Agam. Ya. Tahun 92. Itu ikut cabang puitisasi dakwah. Berarti itu 92 waktu masih di mana? Senawiyah ya. Senawiyah. Lalu di MAN. Berarti utusan Solo. Utusan Kabupaten Solo. Lalu tahun 97 ikut MTQ nasional tingkat Sumatera Barat di Padang. 97 di Padang, cabang Syarhil juga. Waktu itu Harapan 1. Lalu 99 MTQ nasional tingkat Sumatera Barat di Gor Batu Tupang, pusatnya di Kabupaten Solo. Itu utusan? Utusan tuan rumah Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Dan alhamdulillah juara 1. Dan itu bidang apa cabangnya? MSQ di 97, 99. Dulu kan sekali 2 tahun ya, 97, 99. Iya. Itu cabangnya Musabaqah Syarhil Quran. Musabaqah. Bertiga. Jadi ada yang ngaji, pensyarah, yang tukang pidato, dan pembaca sari tilawah. Satu paket ya. Oke. Berikutnya nasional di Palu 2000. Jadi mewakili Sumatera Barat pada MTQ nasional di Palu. Sebagai tim Syarhil Quran Sumatera Barat. Gitu. Sumatera Barat ya. Lalu setelah pulang dari situ, alhamdulillah juga dilibatkan oleh LPTQ sebagai dewan juri MTQ nasional tingkat Sumatera Barat. Bidang MSQ juga. Di bidang yang sama. Ya. Jadi tahun 2000 dua kali MTQ nasional, lalu pernah 1 kali MTQ itu bertepatan dengan ke luar negeri, jadi kosong waktu itu ya. Oke, berarti memang ini sudah dibidangkan dan memang tadi dasar sudah kuat ya. Oke.